Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Karena harusnya kita mengalami kemenangan dalam segala hal, tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen yang sudah rajin ke gereja, ikut ibadah online, suka dengerin YouTube khotbah, ikut meeting Zoom dan lain sebagainya. Hidupnya pada babak belur, tidak pernah mengalami kemenangan, sampai hari ini struggle. Saya nggak habis pikir kalau seseorang itu terus hidupnya bawa belur terus. Harusnya hidup di dalam Kristus itu mengalami kemenangan, mengalami breakthrough, mengalami terobosan. Memang sesekali Tuhan akan bawa kita dalam lembah kekelaman, tapi tidak selalu dibawa ke lembah kekelaman. Ada saatnya kita akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Saat tertentu kita dibawa ke padang gurun, saat tertentu kita dibawa kepada kebun buah-buahan. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan kita tujuannya untuk memberkatin kita supaya hidup kita itu mengalami kelimpahan, mengalami anugerah, bahkan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kenyataannya semua firman sudah dijanjikan Tuhan, tapi tidak semua orang Kristen mengalami kemenangan, gak menikmati janji Tuhan. Saya gak habis pikir kenapa banyak orang Kristen sampai hari ini bawa belur hidupnya. Keluarganya berantakan, kacau, anak-anaknya liar, bahkan hidupnya sendiri tidak berkemenangan di dalam Tuhan. Saya berpikir apa yang salah, ada kira-kira sang salah itu letaknya di mana? Dan setelah saya belajar dari ayat ini, Tuhan mulai singkapkan pelan-pelan. Kita akan belajar apa yang saya sampaikan hari ini. Ini adalah pondasi dasar, dan besok saya akan sampaikan lagi. Bapak Ibu meski dengerin. Buka di Yohanes pasal yang ke-15, mulai ayat yang pertama mulai. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini artinya orang yang sudah mengalami kelahiran baru, tinggallah di dalam aku. Perhatikan mulai ayat yang keempat. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam pasal ini. Kata tinggal di dalam aku itu diulang berkali-kali. Tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku. Harusnya semua orang Kristen yang sudah lahir baru, sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang yang mengalami kemenangan. Mereka adalah orang-orang yang disertain Tuhan. Tuhan tidak hanya menyertain, tapi Tuhan tinggal di dalam hati kita. Dia juga mengurapin kita. Harusnya setiap hari kita mengalami kemenangan dan breakthrough. Tapi pada kenyataannya banyak orang malah gagal. Hidupnya kacau, hidup dalam dosa, berantakan, keluarganya sedang struggle, hidupnya sendiri sedang struggle. Karena apa? Tidak tinggal di dalam Kristus. Perhatikan mulai ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Diulang lagi, tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Setiap ayat selalu ngomong tinggal di dalam aku. Dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ternyata banyak orang gagal karena nggak ngerti kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 jelaskan ngomong begini. Kalau kamu mengerti kebenaran, kebenaran yang kamu mengerti itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari segala macam hal. Kebenaran yang kita mengerti, kebenaran itu akan memerdekakan kita dalam segala hal. Dari tipu daya setan, dari belenggu setan, dari kemiskinan, dari niat jahat, dari pikiran kotor, pikiran najis, dari sikap hati yang busuk, kelakuan yang busuk, gaya hidup yang buruk, dan lain sebagainya. Kalau kita ngerti kebenaran, kebenaran yang kita mengerti tadi akan memerdekakan. Tapi kebanyakan orang Kristen, sekalipun ke gereja, nggak ngerti kebenaran, nggak ngerti firman. Saya nggak habis pikir, kenapa kok banyak orang Kristen nggak ngerti firman. Nggak pinter pakai firman, nggak pinter pakai ayat, nggak pinter pakai pasal waktu ngadepi masalah dan tekanan. Karena apa? Mungkin mereka nggak malas belajar, mereka malas belajar kebenaran firman Tuhan. Bisa juga karena mereka diajarin salah sama pemimpinnya sebelumnya. Atau mungkin memang dia nggak ngerti baca tentang kebenaran Alkitab.
Sehingga dia tidak mengerti kebenaran yang harusnya dimengerti, direnungkan, dijalani, dipahami, dipraktekkan dalam hidup hari, tidak dilakukan. Sehingga keputusannya salah, sikapnya salah, reaksinya salah. Tidak heran hidupnya babak belur. Loh, selama ini kita itu hidup babak belur, hidup kita itu kalah, hidup kita itu gagal, nggak mengalami kemenangan. Keluarga kita ini berantakan dan kacau karena kita ini nggak ngerti kebenaran firman loh. Banyak orang Kristen nggak ngerti kebenaran firman. Hidupnya pakai cara dunia, pakai pola pikirnya sendiri. Segala sesuatu tindakannya sesuai dengan maunya sendiri. Dia pikir tindakannya itu benar. Dia pikir tindakannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak taunya malah semua pikiran, tindakannya, kelakuannya malah menyakitin banyak orang. Tidak heran kehidupannya malah babak belur, kacau, berantakan. Tidak heran hidupnya tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Nggak ngerti kebenaran. Semua tindakan kita, pikiran kita, kelakuan kita, cara pandang kita itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dasarnya meski firman. Bapak Ibu percuma minggu ke gereja nggak ngerti Alkitab loh. Bapak Ibu percuma rajin ke gereja nggak ngerti pakai ayat yang mana, firman yang mana, pasal yang mana. Waktu Bapak Ibu ngadepin masalah tekanan himpitan. Waktu dikecewakan dan disakitin orang. Bapak Ibu tidak bisa mengandalkan hanya pendeta saja atau gembalamu saja. Engkau sendiri harus mengalami kemenangan. Engkau sendiri harus ngerti firman, tahu pakai firman itu seperti apa. Sehingga hidup kita mengalami breakthrough dan terobosan. Hidup kita itu babak belur, hancur-hancuran. Karena bahwa kita nggak jalan sesuai yang firman mau. Seperti yang Tuhan mau. Alkitab ngomong, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firmanku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan harus jadi praktek hidup hari-hari. Jangan dengar firman hanya sekedar hari Minggu ke gereja. Ya puji Tuhan Bapak Ibu malah rajin mendengarin apa yang saya sampaikan setiap hari. Karena selama saya masih mampu bisa diberikan hikmat dan kepercayaan Tuhan, saya akan sampaikan firman setiap hari. Ini akan menjadi warisan setelah saya dipanggil Tuhan nanti. Paling tidak saya meninggalkan satu warisan buat generasi yang akan datang. Selama saya masih sehat, selama saya masih diberikan hikmat, kepercayaan oleh Tuhan untuk ngomong firman, saya akan sampaikan setiap hari. Dan saya percaya, firman ini akan memerdekakan. Saya juga nggak habis pikir ada orang yang dengerin firman, yang dengerin pengkhotbah. Siapapun yang khotbah, siapapun pendeta yang khotbah. Minta hikmat Tuhan, minta Roh Kudus ajarin, biar dapat makanan-makanan rohani. Jangan malah dikritik. Isi khotbahnya, pendetanya dikata-katain. Kalau kamu dengerin khotbah pendetamu kamu kata-katain dan komentarmu buruk, ya dijamin hatimu tambah busuk, tambah jelek. Bahkan pendetamu tambah diberkati, kamunya tambah melarat dan kacau dan hancur. Seringkali orang salah bereaksi ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan tuh, kasih makan manusia rohanimu. Waktu Bapak Ibu mendengar firman ini, pegang Alkitab di sampingmu, bikin catatan, bikin tulisan. Karena ketika suatu hari Tuhan ngomong pakai rema, lewat rema, kata-katanya yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran itu jadi rema, ditulis, dan itu akan nempel, akan mengubah hidup. Apalagi yang khotbah yang disampaikan dengan urapan, dengan otoritas dari tempat maha tinggi, itu akan memerdekakan kita. Baru kita ngerti firman, firmannya kita simpen di dalam batin kita. Kalau kita merenungkan firman ini siang dan malam, Yosua 1 ayat 8 dijelaskan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Mazmur pasal yang 1 ayat sampai yang ketiga dijelaskan, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ketiga dijelaskan, kalau engkau jangan lupa merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam, maka akan beruntung hidupmu. Berhasil apa saja yang kau kerjakan, Tuhan akan bikin apa saja yang dikerjakan tanganmu berhasil. Harusnya firman ini nempel di dalam batin kita. Nempel begitu rupa. Sehingga waktu kita ngadapin situasi yang tidak enak, situasi yang sulit, suatu situasi yang rumit, situasi yang kacau, patokan kita dasarnya firman. Nah, banyak orang Kristen nggak ngerti firman. Yang lebih parah lagi, ngerti satu ayat merasa hebat, pakai ayat untuk menghakimi orang lain, untuk menuduh orang lain. Kalau dengerin firman, minta hikmat Tuhan, biar diberikan rema, kasih makan manusia rohanimu supaya tumbuh di dalam Tuhan. Jangan komentar buruk. Kebiasaan kalau komentar buruk, hatimu pasti buruk. Biasain kasih makan manusia rohanimu. Siapapun pendeta yang khotbah, minta hikmat Tuhan, minta pengertian, minta pewahyuan, supaya dibukakan perkara-perkara rohani dalam kehidupan kita. Hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan.
tindakan kita, sikap kita, tutur kata kita, karakter kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Harusnya kalau orang Kristen ngalami seperti ini pasti berkemenangan. Bapak Ibu tahu nggak bahwa ketika kita ini tinggal di dalam Kristus itu banyak janji. Janjinya itu dahsyat sekali, luar biasa sekali yang harusnya kita nikmatin bagi setiap orang percaya ini. Besok saya akan baru bahas. Segala sesuatu yang dahsyat, yang besar yang Tuhan siapkan buat kita ketika kita tinggal di dalam Kristus. Dan firman-Nya itu tinggal di dalam kita. Pada prakteknya, kalau kita nggak nempel sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, berpikir seperti Tuhan, bertindak seperti kebenaran firman Tuhan, pada prakteknya hidup kita babak belur, kacau, ketemu problem. Sekalipun kacau dan ketemu problem, kamu datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Meskipun resikonya dibawa muter-muter dahulu, daripada dibawa muter-muter dahulu, lebih baik ambil keputusan dari awal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak membuang waktu sia-sia. Harusnya semakin hari kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari pengurapan satu pada kemuliaan yang lain. Dan pada pengurapan satu pada pengurapan yang lain. Dari promosi satu kepada promosi lain. Dari berkat yang satu dibawa ke level berkat yang lain. Harusnya kehidupan kita berjalan setiap hari bersama Tuhan. Orang model kayak begini ini dijamin hidupnya menghasilkan buah. Hidupnya memberi dampak. Loh, sampai hari ini banyak orang Kristen itu jadi batu sandungan karena apa? Tindakannya, sikapnya, karakternya tidak sesuai dengan firman, sehingga jadi batu sandungan. Kalau setiap orang Kristen hidup berjalan seperti kebenaran firman Tuhan, memang nggak ada yang hidup langsung benar 100%, nggak ada. Saya pun masih step by step berjalan terus setiap hari dalam kehendak Tuhan, masih belajar terus. Kadang sesekali kadang jatuh, tapi kita cepat balik lagi, bangkit bersama Tuhan. Kita terus berjalan bersama Tuhan. Saya percaya kalau setiap orang Kristen mengalami seperti ini, hidupnya pasti menghasilkan buah. Hidupnya memberi dampak kepada orang lain. Hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain. Coba perhatikan mulai ayat yang pertama. Akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, orang kalau ranting yang tidak berbuah, yang nempel kepada Tuhan tidak berbuah, dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kalau ranting itu didapati berbuah malah dibersihkan. Seringkali malah dicabutin semua hal yang buruk, hal jelek gitu. Ketika kita ikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika didapatin hati kita tidak benar, dicabut sampai ke akar-akarnya. Ini adalah proses peremukan. Semakin kita mau dibentuk Tuhan, semakin kita mau dibersihkan Tuhan, semakin kita mau diremukkan, dibentuk seperti yang Tuhan inginkan, hidup kita akan menghasilkan buah dan memberi dampak besar bagi orang lain. Tetapi kalau kita ini masih kita ini masih kuat, ego kita masih kuat, hawa nafsu kita masih kuat, amarah kita masih mengendalikan, hidup kita persis seperti orang dunia, tidak diizinkan Tuhan membentuk. Tapi ketika dibentuk Tuhan malah kita marah-marah, komplain, menggerutu, ngomel, cari kambing hitam dan lain sebagainya. Artinya engkau tidak mengizinkan Tuhan membersihkan semua kejahatan yang tinggal masih di dalam diri kita. Harusnya setiap hari kita izinkan Tuhan meremukkan, memproses, mencabut semua kejahatan yang masih nempel di dalam diri kita. Baru hidup kita akan menghasilkan buah yang lebih lebat lagi. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman-Ku dan telah Kukatakan kepadamu. Ini orang Kristen yang ngomong sudah lahir baru, sudah bersih dan kuduskan. Tetapi Tuhan ngomong ini, tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita ambil keputusan untuk hidup kudus, ambil komitmen untuk hidup suci, hidup komitmen sesuai berjalan seperti apa yang Tuhan mau, berjalan terus, disucikan, dikuduskan setiap hari, dimurnikan, dibentuk seperti yang Tuhan mau. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Kalau kita nggak nempel kepada Tuhan, kita nggak berjalan seperti apa yang Tuhan mau, berpikiran seperti apa yang Tuhan mau, berkelakuan seperti apa yang Tuhan mau, hidup kudus, komitmen hidup suci di hadapan Tuhan, hidup kita tidak akan memberikan dampak apa-apa. Hidup kita justru
tidak akan menghasilkan buah. Malah banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Tuhan mau hidup kita itu berkemenangan setiap hari. Real berkemenangan dalam segala hal. Dalam pekerjaanmu berkemenangan, dalam keluargamu, dalam masalahmu, dalam keinginan dagingmu, hawa nafsumu, dalam pelayananmu. Tuhan mau hidup kita itu berbuah dan berkemenangan. Tuhan mau kita berkembang. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita ini menjadi besar, semakin memuliakan namanya. Dan dibutuhkan hati yang mau terus belajar menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nyatanya seringkali coba cek nih, semua kegagalan-kegagalan yang kita alami nih, semua kesalahan yang kita alami, masalah, problem, atau apapun yang kita alami, coba dicek. Bukankah kita lakukan sendiri tanpa Tuhan? Kita pikir kita berbuat semau kita sendiri dan ujungnya malah gagal, kacau dan berantakan. Coba cek nih, yang ribut masalah keluarga, bener nggak ada Kristus di dalamnya? Bisa saja engkau di dalam Kristus tapi suami nggak di dalam Kristus, yo tambah ribut, kacau. Kamu yang di dalam Kristus harus belajar memaafkan, mengampuni, melepaskan, mendoakan terus. Makanya sebelum pernikahan mesti dicek dulu kan. Nah, saya nanganin banyak keluarga yang hidupnya kacau, berantakan, struggle sampai hari ini karena pernikahannya ngawur. Dulu bukan berdasarkan kehendak Tuhan, kehendak dagingnya sendiri. Dan hari ini sedang menikmati konsekuensi dari keputusan yang dia ambil. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nyatanya semua problem yang kita alami hari ini karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan di dalamnya. Bahkan kita ambil mau kita sendiri, keputusan kita sendiri. Ayo, coba dicek masing-masing. Coba cek sampai ke kedalaman batinmu. Selama ini semua kegagalan, selama kita hidup di muka bumi ini loh. Bukankah itu keputusan yang kita ambil tanpa melibatkan Tuhan? Kalau kita melibatkan Tuhan, memang kadang kita tuh dibawa di dalam proses permukaan, tapi Tuhan nggak bikin hancur-hancuran. Tuhan bawa kita ke dalam proses permukaan, tujuan itu ditarik hati kita semakin hari semakin cinta Tuhan. Tapi kalau keputusan yang kita ambil sendiri, mau kita sendiri, ego kita sendiri, nafsu kita sendiri, hancur. Berapa banyak hubungan keluarga hancur gara-gara keputusan diambil tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Emosinya mengendalikan, bukan kehendak Tuhan. Berapa banyak perusahaan yang hancur karena ambisinya yang begitu kuat menguasai. Dan pengelolaan uangnya sembarangan, sembrono karena ngikutin ego dan hawa nafsunya. Ujungnya hancur. Semua keputusan yang kita ambil yang bukan di dalam Tuhan, tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ujungnya kita akan kebentur tembok. Kebentur tembok, nggak tahu jalan keluar, akhirnya tetap datang kepada Tuhan. Daripada kita kebentur tembok dan sakitnya luar biasa, lebih baik mulai belajar ngikutin apa yang Tuhan mau, biar tidak tambah sakit. Bayangin Bapak Ibu, dari ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh itu setiap ayat ngomong tinggal di dalam aku. Diulang berkali-kali. Kalau ada satu ayat, satu kata-kata dalam satu pasal diulang berkali-kali, itu kata-kata itu penting sekali, punya dampak besar dalam kehidupan kita. Ini jangan dianggap main-main. Ini bukan main-main. Kalau Yesus ngomong berulang-ulang kali, ini sangat penting sekali. Pada kenyataannya banyak orang Kristen ngakunya sudah Kristen, ngakunya ibadah, tapi kelakuannya tidak mencerminkan orang yang hidup di dalam Kristus. Terlihat dari mana, Pak? Kata-katanya, sikap, reaksinya, kelakuannya, mulutnya seperti orang dunia. Bagaimana mungkin berkemenangan? Bagaimana mungkin menghasilkan buah? Saya melihat berkali-kali orang sudah berdoa, rajin ke gereja, tapi mulutnya jahat, bukan main. Sikapnya busuk dan jelek. Terus hidupnya ingin diberkati. Terus hidupnya ingin menjadi dampak buat orang lain. Jadi batu sandungan yang ada. Jadi kita harus berubah. Pola pikir kita, cara pandang kita, sikap perbuatan kita, karakter kita harus seperti Yesus Kristus. Daging kita nggak bisa kita ikutin. Daging ini kalau kita ikutin semakin menjerumuskan kita kepada dunia, menjerat kita dan jauh dari kasih karunia Tuhan. Daging ini semua keinginan dan hawa nafsunya itu perlu disalibkan. Perlu disalibkan. Perlu kita matikan hari demi hari. Supaya apa? Kita ini tetap berjalan dalam ketetapan Tuhan.
tinggal di dalam Tuhan. Yang membuat kita nggak tinggal di dalam Tuhan itu adalah semua perbuatan dagingmu, semua keinginan hawa nafsumu yang mengendalikan. Baca di Galatia pasal yang kelima. Semua perbuatan daging itu menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan, membuat kita menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang egois, menjadi orang yang keras kepala, menjadi orang yang menangnya sendiri, benarnya sendiri, suka berantem dan merasa punya surga sendiri, merasa berkenan di hadapan Tuhan sendiri, padahal busuk dan jahat di mata Tuhan. Kita harus menaklukkan semua keinginan daging ini. Kalau enggak, kita tinggal di luar, bukan di dalam Kristus. Orang yang tinggal di dalam Kristus manifestasi karakter kelakuannya seperti Tuhan kok. Tidak mungkin orang tinggal di dalam Tuhan kelakuannya seperti setan. Tidak mungkin orang yang ngaku di dalam Kristus tapi sikap dan perbuatan yang mencerminkan perbuatan iblis. Tidak mungkin orang yang tinggal di dalam Kristus kerjaannya berantem di media sosial. Tidak peduli itu hamba Tuhan atau pendeta atau siapapun, kerjaannya berantem di media sosial. Tidak mencerminkan perbuatan Kristus, mencerminkan perbuatan iblis. Dengerin baik-baik. Kita harus pikul salib sangkal diri. Kita harus menaklukkan keinginan daging kita sepenuhnya kepada Kristus. Kalau kita masih suka berantem, akhirnya daging belum mati, perlu dimatikan. Tidak akan menjadi berkat, malah jadi batu sandungan. Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, malah mencerminkan perbuatan iblis dan perbuatan roh jahat di udara. Kita harus jadi orang yang berbeda. Kekristenan kita harus berbeda. Tinggal di dalam Kristus artinya ngikutin pola pikir, cara pandang, karakter, sikap dan perbuatannya seperti Yesus Kristus Tuhan. Bukan KTP-nya Kristen, bukan agamanya Kristen, bukan rajin ibadah. Orang banyak rajin ibadah, kelakuannya kayak setan banyak kok. Orang pengkhotbah malahan jadi gembala sidang loh, hatinya tamak, suka akan duit, menggelapkan uang persembahan juga banyak. Kita harus tahu hidup kita sepenuhnya untuk Kristus, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita harus komitmen, sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan, bukan main-main. Buat apa kita rajin ke gereja dari muda sampai tua tapi nggak ngerti pakai firman, nggak ngerti ngidupin firman, nggak ngerti baca firman, nggak ngerti pakai firman waktu ngadepin masalah, tekanan, himpitan, persoalan, waktu orang sakitin, waktu orang kecewa. Kita nggak ngerti pakai ayat yang mana, pasal yang mana, sehingga hidup kita bereaksi seperti orang dunia. Buat apa? Buat apa jadi orang Kristen nggak ngerti apa-apa itu loh. Hidupmu akan ditipu setan terus. Hidupmu akan ditipu hawa nafsu. Hidupmu akan ditipu oleh para hamba-hamba Tuhan yang nggak benar hidupnya. Kita harus ngerti firman. Harusnya hamba Tuhan pekerjaannya lebih ringan. Tapi hari ini pekerjaan hamba Tuhan lebih berat karena banyak orang Kristen nggak ngerti firman. Bahkan bertahun-tahun ke gereja nggak ngerti firman. Saya nggak habis pikir loh, orang yang sudah bertahun-tahun ke gereja, sudah bertahun-tahun di atas 3 tahun, di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, di atas 20 tahun, bahkan tua di gereja, tetapi nggak ngerti firman. Loh, selama itu belajar apa? Selama ini tuh ngapain saja? Harusnya ngerti firman. Apa yang saya sampaikan ini harusnya memerdekakan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan mengalami kemenangan. Karena Tuhan mau kita menikmati semua berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita kok. Ini pondasinya, ini dasarnya untuk kita bisa menikmati semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan jadi orang Kristen yang tidak bisa menikmati semua jatah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah punya jatah masing-masing dalam kehidupan kita. Satu orang berbeda dengan satu yang lain. Jatah ilahi yang harusnya kita nikmatin setiap hari. Setiap hari kita harus nikmatin. Tapi jatah itu tidak pernah sampai kepada diri kita. Karena kita nggak tahu bagaimana berjalan sama Tuhan, hidup bersama Tuhan. Bapak Ibu, untuk mengerti kehendak Tuhan itu dibutuhkan hati yang taat dan mau berubah, bertobat sepenuhnya di hadapan Tuhan. Otak kita itu nggak bakalan ngerti apa yang Tuhan mau. Otak kita akan membuat kita jadi sombong, angkuh, dan belagu kok. Nyatanya banyak orang yang sombong dan belagu, seakan-akan ngerti kebenaran semuanya dan orang lain salah semua. Padahal kan nggak seperti itu. Harusnya kita semakin hari semakin ngerti kebenaran. Tinggal di dalam Tuhan sepenuhnya. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nyatanya nggak semua orang berdoa. Kita minta pada Tuhan semua yang kita kehendaki dan nggak dijawab Tuhan nyatanya. Padahal Tuhan ini janji loh. Semua yang kamu kehendaki seturut seperti apa yang Tuhan, bukan ngikutin hawa nafsu kita. Kita minta sama Tuhan seperti yang Dia mau, harusnya kita menikmati, kita menerimanya. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen nggak ngerti apa-apa.
Otoritas kuasa Tuhan yang diberikan harusnya kita terima. Kita menjadi saksi, memiliki otoritas kuasa. Tumang tangan orang sakit akan mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan, kita mengusir setan-setan. Kita menjadi pembawa berita yang punya otoritas dan kuasa, tapi kenyataannya tidak semua orang Kristen bisa menikmatin. Bahkan hidupnya masih hancur terus, hidupnya malah terjerat dosa, keinginan hawa nafsu dan babak belur terus dalam dosa. Bagaimana bisa berkemenangan? Bahkan keluarganya dan kacau. Dibutuhkan pertobatan murni. Kita menaruh hati kita, pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Baru ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Ngakunya orang Kristen murid Tuhan, tapi nggak ngerti firman. Bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita? Ada jatah besar ketika kita ini hidup di dalam Kristus. Besok saya akan lanjutkan kembali ini. Apa yang seharusnya kita terima? Perkara-perkara rohani, hal besar yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Nyatanya sampai hari ini banyak orang Kristen nggak bisa menikmatin itu. Alkitab janji bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Nyatanya hidup kita malah ngekor orang terus. Terombang-ambing dengan keputusan yang ngawur malahan. Tuhan janji Tuhan akan memberkati kita, nyatanya hidup kita melarat, terjerat hutang, hidup kita kacau. Tuhan janji satu keluarga akan diselamatkan, nyatanya masih babak belur, masih struggle. Banyak keputusan-keputusan salah di masa lalu yang kita lakukan tanpa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kita hari ini dengar firman ini ya balik kepada Tuhan, gak ada solusi lain. Balik kepada Tuhan, minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Itu yang akan mengubah hidup kita. Itu yang akan membawa kita mengerti semua kebenaran yang Tuhan janjikan. Itu yang akan membuat kita menerima jatah yang datangnya dari Tuhan sendiri, yang kita bisa nikmatin. Baik Ibu, Alkitab ngomong kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Harusnya jatah itu kita terima loh. Tapi nyatanya setiap hari kita ketemu masalah dan ruwet muter-muter gak jelas. Hari ini balik kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak bisa lakukan apa-apa. Apapun yang kita kerjakan tanpa Tuhan itu nothing. Tanpa Tuhan, semua yang saya khotbahkan ini hanya kata-kata kosong. Bisa aja sekedar motivasi, hanya nyampe ke otak doang. Tapi ketika ada urapan Tuhan, setiap kata-kata saya tembus sampai kedalaman batinmu, dan kamu ambil keputusan untuk berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, kita harus libatkan Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam setiap tindakan kita. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Engkau semakin jauh daripada Tuhan, hidupmu akan semakin kacau. Ada orang yang udah tahu kebenaran, tapi lebih cintakan dosa, dia lakukan dosa terus. Hidupmu tidak akan semakin baik loh. Hidupmu akan semakin kacau dan berantakan. Ada orang yang sudah tahu kebenaran, tapi memilih hidup dalam dosa perzinahan. Udah tahu kebenaran bahwa itu najis dan kotor, itu berdosa dan melukai hati Tuhan, tapi engkau memilih jadi simpenan. Engkau memilih kumpul kebo. Hidupmu tidak akan semakin baik, hidupmu semakin kacau. Sudah tahu bahwa kepahitan, sakit hati, benci, dan dendam itu membuka pintu celah setan, dan kamu masih memilih itu karena kamu terlalu luka dan disakiti, gak mengampuni. Hidupmu tidak akan semakin baik, hidupmu akan semakin kacau. Hari-harimu bukan membahagiakan, tambah suram. Bahkan gara-gara beberapa orang, gara-gara sakit hati, kecewa yang begitu rupa, sampai kena sakit penyakit. Dengar firman ini harusnya bertobat, balik kepada Tuhan. Gak ada solusi lain. Kita tuh butuh Tuhan dalam segala hal. Kepandaian kita, pengertian kita, gelar kita, jabatan kita, koneksi kita tuh nothing, tidak ada gunanya apa-apa. Itu hanya berguna untuk pekerjaan jasmani, pekerjaan duniawi. Toh kalau kita nggak libatkan Tuhan, itu bisa hancur, berantakan kok. Kita butuh Tuhan, butuh kuasa Tuhan. Butuh Roh Kudus membimbing, menuntun, mengurapin kita setiap hari. Hidup kita semakin dibawa ke dalam level yang berbeda harusnya. Hidup kita akan dibawa ke dalam tingkat iman yang berbeda. Hari demi hari, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Segala sesuatu yang kita mau kerjakan, yang kita lakukan, keputusannya harus keputusan Tuhan harusnya. Kita perlu bergaul sama Tuhan. Banyak orang ketika menghadapi masalah rumit, saya bilang, tanya Tuhan dahulu, baru ambil tindakan. Bagaimana Pak mendengar suara Tuhan? Lu selama ini kamu dengar suara siapa? Tidak heran masalahmu tuh kacau, berantakan. Banyak orang tanya, bagaimana Pak ngerti kehendak Tuhan? Bagaimana dengar suara Tuhan? Lu selama ini kamu ngerti apa?
Dengar suara siapa? Keputusan yang kamu ambil keputusanmu sendiri apa atau keputusannya Tuhan? Tidak heran kalau kita ambil keputusan sesuai dengan kemauan dan kehendak kita sendiri, ego dan hawa nafsu kita sendiri hancur. Makanya perlu bergaul dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan sampai hari ini sanggup berbicara, kasih rema, kasih pengertian. Bahkan beberapa orang bisa dengar suara Tuhan secara audible. Makanya belajar firman, kadang Tuhan bicara juga lebih banyak pakai firman. Tiba-tiba ada rema yang muncul. Tuhan ingatkan firman yang selama ini kamu baca, tiba-tiba terjadi breakthrough dan terobosan. Tuhan bicara lewat banyak hal. Bisa dipakai orang lain, pakai hamba Tuhan. Tapi kebanyakan, lebih banyak Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Nah, kita mau dengar suara apa kalau kita nggak mau belajar firman? Kita mau dengar suara apa? Suara tokek, suara monyet, suara nyamuk, atau suara orang lain? Atau suara orang yang menyakitkan? Kebanyakan kita lebih banyak dengerin suara orang yang menyakitkan, yang melukai perasaan kita daripada dengerin janji Tuhan. Loh kok bisa begitu Pak? Nyatanya banyak orang sakit hati dan kepahitan. Kenapa? Lebih seneng dengerin kata orang, dengerin kata yang menyakitkan daripada dengerin kata Tuhan. Loh kalau kita denger kata Tuhan, kata firman-Nya, nggak mungkin kita sakit hati dan kepahitan. Orang kayak begitu kok pingin berbuah banyak, berbuah lebat. Bagaimana menerima janji rohani? Semua janji yang Tuhan janjikan kepada kita itu harusnya kita nikmatin setiap hari loh. Tapi pada kenyataannya janji itu nggak sampai ke kita. Karena ada hal-hal yang salah yang kita lakukan. Keputusan yang salah, sikap yang salah yang kita lakukan. Bapak Ibu, kita harus menikmati semua janji Tuhan itu. Jangan dengerin kata-kata yang menyakitkan, yang melukai, yang menyinggung. Kata-kata busuk, jelek, jahat, yang melemahkan, menjatuhkan. Kita lebih banyak dengerin firman Tuhan. Apa kata Tuhan atas hidupmu? Apa janji Tuhan dalam hidupmu? Banyak orang kepahitan itu karena dengerin kata-kata orang yang menyakitin, yang melukai perasaannya. Dia tidak bisa menangkal, dia nggak bisa menolak, dia ikutin kata-kata orang lain. Karena apa? Dia nggak punya senjata. Senjatanya apa Pak? Firman Tuhan. Harusnya kita tahu firman. Ketika orang berkata menyakitkan, melukai, menjelekkan, merendahkan, menyakiti, memperlakukan buruk, atau apapun juga namanya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tetap baik sama kita. Janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita. Tuhan mempersiapkan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Harusnya seperti itu. Tapi kebanyakan orang telan perkataan yang busuk dari orang lain sehingga kecewa, sakit hati, benci, dan dendam. Dan ujungnya tidak bisa menikmati semua janji Tuhan. Dan setan kan tahu persis caranya dia menipu daya kita supaya kita terjebak dalam kebodohan, ketidakmengertian. Harusnya setiap orang Kristen mengalami kemenangan dalam hal ini. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan harusnya mengalami kemenangan, mengalami breakthrough dan terobosan. Hidupnya banyak mengalami halal ilahi dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupannya. Jadi saya berdoa bahwa Ibu semakin hari semakin berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Mengikuti kehendak Tuhan. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Dan tinggal di dalam Tuhan. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan berkemenangan dalam segala hal. Semua tindakan kita akan memberkati banyak orang. Sampai kata-katamu, sharingmu, khotbahmu, kesaksianmu, bahkan hidup dan sikapmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Hidup kita harus benar-benar real jadi berkat. Sebab harusnya Bapa dipermuliakan melalui sikap dan perbuatan kita, yang menghasilkan buah. Dan buah hidup kita itu dinikmati orang banyak. Kebaikan, kemurahan, sukacita, sabar, penguasaan diri, kekudusan, kesucian harusnya dinikmatin banyak orang. Harusnya Bapa kita yang di surga dipermuliakan. Amin. Harus ambil keputusan untuk bergaul dengan firman setiap hari. Minta Roh Kudus ajarin, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Bergaul, miliki kedalaman keintiman. Sembah Dia, kenali pribadi yang dahsyat itu. Roh Kudus yang mengilhamkan. Semua Alkitab ini ditulis melalui ilham Roh Kudus. Makanya kita perlu bergaul dengan Roh Kudus supaya kita diberi pengertian, berikan hikmat, pewahyuan, sehingga mata hati kita dibukakan oleh kebenaran, dan kebenaran yang kita mengerti itu akan memerdekakan kita.
membawa kita dalam pusat kehendak Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Besok saya akan lanjutkan jatah apa yang harus kita terima ketika kita tinggal di dalam Dia. Ada perkara ilahi yang kita nikmatin setiap hari loh. Ada berkat ilahi yang kita nikmatin setiap hari. Jatah itu harus sampai ke tangan kita. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Tutup matamu dan tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, materaikan dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami, terpatri dalam batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun, sampai firman ini menjadi kehidupan. Praktek hidup kami sehari-hari mengalami kemenangan. Kami memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Memiliki keintiman yang dalam. Mengerti kebenaran-Mu. Hidup dalam firman-Mu. Dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu sepanjang hari ini, besok dan yang akan datang. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.